Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa, berharap, dan saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan apapun yang dikerjakan, diperbuat, dibikin Tuhan berhasil dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Puji Tuhan atas dukungannya selama ini. Saya mengucapkan terima kasih dan biarlah itu menjadi berkat bagi para pemirsa yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Hari ini, puji Tuhan kita berjumpa dengan Ibu Suplaini Elpia, ya, di mana beliau berasal dari Sumatera, ya, di daerah Bengkulu, dan keluarganya adalah keluarga Muslim yang taat dan sangat fanatik. Namun keluarga ini terlibat dengan kuasa gelap yaitu perdukunan, di mana ayahnya sungguh telah menjadi seorang dukun, seorang yang memiliki ilmu kebatinan. Nah, bagaimana sampai keluarga ini menjadi bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Itu dimulai ketika ayahnya mengalami sakit jiwa, gangguan jiwa, karena terlalu banyak ilmu yang dimilikinya, ya, kuasa gelap, ya, jin-jin dan roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya, sehingga beliau menjadi sakit jiwa. Dan dari sakit jiwa inilah Tuhan mulai bekerja di dalam keluarga ini, dan akhirnya keluarga ini seluruhnya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, saya ucapkan Shalom Aleichem, Besim Adonai Yeshua Mashiach untuk kita semua. Nama saya, nama kecil yang diberikan oleh ayah saya, Suplaini Elpia. Saya dilahirkan dari latar belakang non-Kristen, dan bapak saya juga berasal dari latar belakang non-Kristen. Dan kami satu keluarga juga dari non-sana, ya, non-Kristen. Dan puji Tuhan pada malam hari ini, oleh anugerah dan kasih Tuhan, sebenarnya suami saya sudah lama meminta untuk menyaksikan bagaimana panggilan itu Tuhan, panggilan melayani Tuhan. Tapi rupanya malam hari ini, saya benar-benar minta tolonglah sampaikan, supaya boleh menjadi berkat. Apa yang saya dapat, apa saya terima di dalam menjalani panggilan mengikut dan melayani Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup. Baiklah, saya akan memulai bagaimana kehidupan keluarga kami, terutama ayah saya. Jadi ini berawal dari ayah saya. Ya, ayah saya latar belakang dari non. Beliau memiliki belajar dan mempunyai banyak ilmu-ilmu. Ya, sudah tahu kalau dari agama tetangga kan banyak ilmu yang dipelajari, dan beliau selain memiliki banyak ilmu, tapi beliau adalah seorang penganut agama Muslim yang sangat-sangat aktif, rajin, baik ayah saya maupun ibu saya. Mereka rajin mengaji, baca Al-Quran, bahkan mereka juga orang yang taat sembahyang, yang menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari, karena Bapak saya menuntut banyak ilmu, didatangilah ya oleh kuasa kegelapan. Akhirnya Bapak saya diganggu oleh kuasa kegelapan. Artinya Bapak menjadi orang yang gangguan jiwa oleh karena kuasa kegelapan tadi. Dan sebenarnya Bapak saya ini adalah salah satu orang yang diberikan waktu kesempatan untuk meneruskan generasi, yaitu dia akan diberikan ilmu untuk memegang dukun, ya, profesi sebagai dukun. Tetapi berbeda dengan rencana Tuhan, lain dari rencana Tuhan. Tuhan tidak menginginkan Bapak saya sebagai seorang
dukun besar di daerah itu, di desa itu, dari keturunan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya bapak saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara, ya 3 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah bapak saya belajar banyak ilmu dan mama begitu memperhatikan, gangguan jiwanya bukan gangguan jiwa yang biasa dia, gangguan jiwanya gangguan yang benar-benar aktif, sampai akhirnya ingin membunuh ibu saya. Pada waktu ibu saya lagi hamil adik saya, ya, akhirnya untuk menyelamatkan dirinya, itu mendengar berita dari mama saya, ini informasi berita dari mama saya. Akhirnya ibu saya lari ke hutan. Nah, setelah pulang, ya malam hari pada waktu itu, pada waktu bapak saya mau membunuh mama saya. Dan pada besok harinya mama pulang, ternyata gagal dan berhenti untuk melakukan pembunuhan itu. Sementara bapak membawa pedang, ya kalau dulu kan ada alat untuk berburu babi hutan. Jadi bapak saya mengejar mama saya dengan alat berburu itu. Nah, seiring dengan waktu yang terus berjalan, bapak saya terus mempraktekkan bagaimana mempraktekkan ilmu-ilmu sihirnya, ilmu silatnya, dengan menari-nari. Kebiasaan yang dilakukan oleh bapak saya itu, dia menari, dia bersilat pada malam hari, ya, pada malam hari. Dan memang iblis memang bekerja begitu giat, ya, mau menghancurkan kehidupan bapak itu pada malam hari. Dengan suatu waktu di dalam kondisi seperti itu, dalam gangguan jiwa, ya, karena diikat oleh kuasa kegelapan, dia berucap seperti ini. Bagaimana keadaan seperti ini? Dalam komunikasi dengan mama saya. Lalu dibawa berobat, ya. Berobat ke gunung, berobat ke tempat-tempat keramat, kemudian membawa dukun-dukun dan dibawa kepada dukun-dukun, membawa, kalau dulu burung merpati, membawa kambing jantan hitam tanpa celah, ya, tanpa cacat, pokoknya kambing hitam, dibawa ke dusun tinggi, dibawa ke gunung-gunung, dibawa ke sungai. Nah, semua cara itu, ya, dipakai oleh adik-adiknya untuk menyembuhkan, supaya bapak saya ini bisa lepas dari ilmu-ilmunya. Nah, karena ada yang namanya tempat dusun tinggi yang sudah dikeramatkan. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya itu tidak menolong, tidak menyembuhkan, tidak memulihkan, ya, tidak membuat sakit gangguan jiwanya itu menjadi sembuh. Malah bertambah parah. Sampai akhirnya mereka sudah merencanakan untuk mengadakan pemasungan, ya. Bapak saya ini, mereka akan melakukan pemasungan. Jadi yang akan melakukan pemasungan itu, ya, adik-adiknya, dan adik-adiknya kan semua agama Muslim. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana keadaan keluarga yang semakin parah, bukan hanya gangguan jiwa yang aktif, ditambah lagi dengan kondisi desa yang tidak mendukung, kondisi adat istiadat juga yang tidak mendukung, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi juga yang parah, yang membuat semakin stres, tambah depresi, dan akhirnya suatu hari Tuhan berbicara lain. Dia katakan seperti ini dalam kondisi gangguan jiwa. Ya, saya percaya bahwa saat itu tentunya Tuhan yang sudah menetapkan, Tuhan sudah punya rencana. Dia katakan seperti ini, kalau aku tidak dibawa kepada pendeta, penyakitku tidak akan sembuh. Dan akhirnya mama saya pamitan kepada adik-adik bapak saya ini, pada adik-adiknya, bagaimana, ya, kakak kalian ini minta supaya dibawa ke pendeta, supaya didoakan. Dan akhirnya mereka menyetujui.
bapak saya dibawa ke pendeta pada waktu itu. Jadi desa kami dengan desa di mana ada gerejanya itu bersebelahan, tidak begitu jauh, kurang lebih 1 kilometer ya, kurang lebih 1 kilometer. Dibawalah ke sana, didoakan, dan akhirnya setelah didoakan pun tidak hanya satu kali, berulang-ulang dilayani. Bahkan pendeta itu saya ingat, ya pendetanya orang timur. Waktu itu pendeta itu datang ke rumah kami, sering sekali. Dan kami pun didudukkan di sana. Setelah Bapak dilayani terlebih dahulu, ya Bapak terlebih dahulu dilayani, didoakan. Namun tidak sesaat itu saja dalam, ya begitu instan, enggak instan Bapak langsung sembuh. Enggak begitu instan Bapak langsung dipulihkan. Karena saya melihat pada waktu itu dan saya memperhatikan begitu proses yang cukup panjang ya yang dilalui, yang dilakukan oleh pelayanan pendeta ini, karena pendeta itu sering datang dan Bapak ini sering kumat ya, sering kumat karena penyakitnya, si iblisnya, si setannya, ilmu itu ini satu demi satu harus dibuang, dilepaskan, harus dibebaskan. Dan saya ingat begitu banyak minyak-minyak yang ada di palang pintu, di atas pintu, bahkan di tempat-tempat yang digantung di rumah kami itu sebagai alat ya untuk menarik ilmu bapak saya itu. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa ketika bapak terus dilayani, satu-satu Tuhan bukakan ilmu itu satu-satu dan dilepaskan. Dan terakhir, ya saya ingat sekali, terakhir ada kuburan di bawah rumah kami. Kuburan itu kuburan orang berilmu. Jadi Bapak katakan seperti ini, masih ada satu yang harus dilepaskan, yang harus dikutuk ya, yang harus dibongkar, yang harus dipatahkan, karena itu mengikat Bapak secara pribadi, yaitu kuburan orang yang berilmu, yang tertanam sampai hari ini tetap, tetapi kuasanya tidak ada lagi setelah Bapak didoakan dan dilepaskan oleh pendeta. Nah, seiring dengan waktu yang terus berjalan, akhirnya Bapak menjadi sembuh. Ya, mungkin kurang lebih ya 3 tahunan ya Bapak mengalami gangguan jiwa. Namun bukan hanya Bapak percaya sendiri, ambil keputusan sendiri, Bapak luar biasa. Bapak membawa mama kami ya, membawa ibu kami kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya ibu juga menjadi percaya. Dan bukan hanya ibu saja, tetapi anak-anaknya dibawa kepada Tuhan, termasuk saya secara pribadi. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di room yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, di desa itu, ya, desa itu sudah maju sampai hari ini. Satu-satunya keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan suatu anugerah yang indah, suatu pilihan yang luar biasa, suatu harta yang tak ternilai, dan sesuatu yang indah bagi kami sebagai anak Tuhan. Makanya saya katakan seperti ini, kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini, sukacita yang ada di dalam dunia ini, harta yang ada di dalam dunia ini hanya satu, Yesus. Tidak ada kebahagiaan yang terbesar. Mungkin orang boleh punya harta, punya segala-galanya, tetapi kami lebih berharga, lebih berbahagia lagi, karena kami memiliki harta yang indah, Yesus Kristus, yang sudah memanggil keluarga kami, papa kami, mama kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, bahkan saya secara pribadi. Saya begitu menikmati perjalanan yang indah ini bersama dengan Tuhan. Kami katakan, kalau bukan Tuhan yang memanggil, kalau bukan Tuhan yang menyatakan rencananya, tidak mungkin kami ada dan menikmati sukacita. Dan kekuatan itu kami miliki di dalam Yesus Kristus. Dan buahnya, buah dari kehidupan kami mengiring Tuhan Yesus. Ya, saya mau sedikit menyaksikan bagaimana setelah kami mengerti, bagaimana kami setelah kami dibaptis,
bagaimana setelah kami ditantang mengikut Yesus itu seperti apa. Perjalanan iman yang tidak mudah, perjalanan iman yang sulit, banyak penghadang, banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak tantangan di dalam mengiring Tuhan. Saya ingat pada waktu remaja, ketika kami ke gereja, waktu itu belum ada listrik, Bapak Ibu. Waktu itu belum ada lampu. Lampunya hanya lampu teflon yang ada minyak tanahnya ya. Dan kami pergi ke gereja, kadang-kadang karena tidak ada minyak, kami jalan kaki dengan tanpa lampu. Kadang-kadang kalau ada minyak cukup, kami pakai obor yang dari bambu itu. Saya, kakak saya dengan adik-adik saya, kami berangkat ke gereja. Ada kalanya hujan deras, tapi kami pantang menyerah. Tidak ada istilah tidak ke gereja. Tidak ada istilah tidak kebaktian. Tidak ada istilah kami tidak mau ke gereja. Pada suatu hari saya ingat sekali, ini hal yang tidak bisa lupakan. Bapak katakan, karena itu hujan deras pada malam hari itu. Waktu itu ada yang namanya Kamis Ceria malam hari. Mulainya biasa jam 7 malam sampai jam 9 malam. Bapak katakan, nak hari ini jangan dulu ke gereja. Nggak usah dulu, kami di hujan deras, petir, lalu ini berbahaya. Kami diam-diam, saya dengan adik saya, yang saat ini juga dia adalah hamba Tuhan. Kami katakan, tidak ada istilah kami tidak mau ke gereja. Kami beretikat, kami harus ke gereja. Lalu setelah Bapak istirahat, Bapak tidur pada malam hari itu, kami buang parang ke bawah, karena rumah kami waktu itu kan rumah panggung ya. Jadi kami pelosotan lewat tiang rumah di dapur. Nah, jadi kami ambil daun keladi yang di pinggir rumah, kami pergi ke gereja. Sampai di gereja sudah basah kuyup. Hamba Tuhan pada waktu itu yang kami jumpai, yang mengajar kami. Ini iman yang luar biasa. Saya ingat ucapan mereka, hamba Tuhan waktu itu, hamba Tuhan yang dari Palembang. Ini anak Tuhan yang luar biasa. Bayangkan aja, kami sudah basah kuyup, jadi percuma kan kami bertudung, berpayungkan daun keladi tadi, toh sampai di rumah karena angin kencang, petir yang menghadang kami, tapi kami tetap jalan. Pada waktu kami tidak pakai obor, pokoknya kami tidak lihat lagi jalan, pokoknya kami harus sampai ke gereja. Kami hanya mengandalkan ada sinar-sinar petir yang menerangi jalan kami pada waktu itu. Ya, waktu itu belum ada aspal, Bapak Ibu. Nah, kami ingin melihat di sini bagaimana perjalanan iman Tuhan menuntun kami. Nah, setelah itu Bapak saya pun memproklamasikan kepada saudara yang ada di kampung kami, ya, kepada keponakannya, kepada adik-adiknya, kepada tetangga-tetangganya. Saya, istri saya, anak-anak saya sudah menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi apapun yang kami lakukan, iman kami sudah berbeda dengan iman yang lalu. Ini keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Dan apapun yang kalian persembahkan dalam bentuk agama kalian, dalam bentuk adat istiadat, tolong jangan dikasih makan ke anak-anak saya. Karena kami sudah berbeda. Karena kami sudah hidup di dalam terang Kristus. Itu ucapan yang luar biasa. Itu proklamasi yang luar biasa yang diucapkan oleh Bapak kami. Dan iman itulah Bapak Ibu yang kami ikuti. Yang anak-anak teladani melalui iman seorang ayah. Dan sebelum ayah meninggal ya, sebelum ayah saya meninggal, Tuhan Yesus menampakkan dirinya waktu itu di rumah sakit. Ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di rumah sakit, dan setelah pulang dari rumah sakit 1 bulan kemudian, kurang lebih, Bapak bersaksi di gereja. Dia katakan, saya sudah siap kalau Tuhan panggil, karena saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus waktu saya sakit di rumah sakit di Provinsi Bengkulu. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena Dia adalah juru selamat saya. Seandainya saya dipanggil dalam waktu yang dekat, saya akan tetap ikut Yesus. Yesuslah yang menjadi pegangan hidup saya. Jadi, dalam kesaksian Bapak, Dia menguatkan iman jemaat pada waktu itu. Dia menguatkan iman keluarga. Dia menguatkan iman mama dan adik-adik saya. Karena kebetulan pada waktu itu saya tidak ada di rumah. Saya sudah jauh pergi merantau dari kecil.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, benar apa yang disaksikan oleh Bapak saya. Belum lama dia kesaksian Tuhan panggil. Sebelum dia panggil, sebelum Tuhan panggil Bapak saya, dia panggil satu persatu anak-anaknya, dia ingin bertemu. Dan saya tidak berjumpa karena memang saya jauh, saya ada di Kalimantan Timur. Tetapi sebelum dia meninggal, dia memanggil pendeta. Kemudian berdoa, setelah amin, senyum, doa penyerahan ya, doa penyerahan, doa pelepasan, amin, dan Bapak saya tersenyum. Setelah habis tersenyum, dia dipanggil oleh Tuhan, menghembuskan napas terakhir. Luar biasa. Jadi kepastian keselamatan itu benar-benar dimiliki oleh seorang Bapak kami, seorang ayah kami. Setelah Bapak meninggal, mama saya seorang diri. Ditinggalkan dengan adik-adik saya yang masih kecil, masih SMP dan SMA saya jauh. Belum lama Bapak meninggal. Satu-satu keluarga datang untuk membujuk mama saya kembali kepada iman, keyakinan agama lama, ya, keyakinan lama. Ada yang panggil tante, ada yang panggil kakak ipar lah. Mereka katakan, Kak, abang kan sudah meninggal. Mari balik ke keyakinan kita dulu. Ngapain mau seorang diri di dusun ini? Ngapain mempertahankan iman seperti itu? Kan tidak ada saudara lagi di sini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ucapan mama saya menjawab setiap tarikan, menjawab setiap bujukan mereka. Mama katakan seperti ini, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak akan pernah tergoyah oleh bujukan kalian, oleh tawaran kalian, oleh rayuan kalian. Jadi di sini mama melanjutkan iman dari bapak saya tadi. Dan mama pun meneruskan iman itu kepada kami. Sekalipun banyak tantangan yang kami alami. Ketika kami ke gereja, kami biasanya kalau ke gereja itu membawa kantong asoy, tahu ya kantong asoy, kantong plastik, kantong asoy itu taruh Alkitab, tampaknya Alkitab, ya. Kalau di Sumatera bilang itu kantong asoy, kantong plastik itu ya. Jadi dia kresek atau bahasa Jawa. Kalau di Sumatera kantong asoy, dan di dalam kresek itu, di dalam kantong asoy itu biasanya kami membawa Alkitab. Kalau pergi ke gereja pasti kantong asoy, karena dulu kan namanya ya enggak punya uang, keluarga miskin, ya teraniaya, tersisihkan, ya pokoknya terbuanglah gitu dari sana setelah percaya Tuhan Yesus Kristus. Memang sangat miris yang tadinya mereka mengiyakan itu Tuhan Yesus, setelah kami benar-benar sungguh dengan Tuhan, kami dibuang, kami dikucilkan, kami difitnah, kami terbuang dari mereka. Dan setiap kami pulang dari gereja, apa mereka katakan? Tetangga-tetangga sepanjang jalan, start dari rumah sampai ke gereja, mereka katakan, oh itu pasti daging babi. Itu pasti daging babi, bagilah pasti enak ya. Bagilah itu mau pesta itu daging, pasti daging babi. Suatu hari mama katakan, ketika kalian ya dihina, direndahkan, diinyek, ya, dianiaya, jangan menjawab, mama katakan. Jadi mama saya ajari kami itu anak-anaknya jangan menjawab, lebih baik diam. Dan kami mengikuti teladan mama, apa yang dikatakan mama, pesan mama. Tapi suatu hari mereka karena terus-menerus mengucapkan itu, wah ini mau pesta ya, pulang dari gereja, ada daging babinya di dalam kantong asoy itu, dan sudah pasti bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagilah, mereka katakan, bolehlah bagi-bagi daging babinya. Oh ayolah main ke rumah. Tapi kami tidak pernah, kalau di kantong asoy itu tidak pernah kami keluarkan Alkitab itu. Itu salah satu. Selain itu ketika kami pulang dari gereja, kami dilempari dengan batu. Ya, ketika kami pulang dari gereja, obor kami dipadamkan. Tetapi kekuatan iman, karena memang Tuhan sudah memilih. Karena kekuatan iman, ya, karena Tuhan sudah memilih, Tuhan katakan, sejak sebelum dunia ini diciptakan, aku sudah memilih engkau.
Itu yang menguatkan kami. Itu yang membuat kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar meneladani Kristus. Mengapa? Mama katakan seperti ini. Saya di agama yang lain dulu, saya rajin beribadah, saya rajin mengaji, Mama katakan. Saya rajin sembahyang, tapi saya tidak tahu sama sekali artinya. Artinya kami sedang dibohongi oleh pengajar-pengajarnya. Tetapi setelah saya mengikut Tuhan, mata rohani saya, mata rohani kalian dicilikan dan benar. Kami sebagai anak-anaknya, kami pun belajar teladan Yesus yang membuat kami menjadi berkat, yang menjadi contoh di desa itu sampai hari ini. Bapak saya mewariskan warisan iman yang luar biasa, itulah harta. Orang tua saya, mama saya juga sama mewariskan warisan iman yang luar biasa sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sangat indah. Itu bukan hanya sekedar kami pilihan KW-KW, bukan hanya anak Tuhan KW-KW, tetapi sekali Tuhan memanggil, sekali Tuhan memilih, Tuhan sudah menetapkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan untuk melayani Dia. Ya, jadi panggilan saya dengan adik-adik saya berbeda caranya. Tetapi saya dan adik-adik saya, setelah kami dibaptis, kami diizinkan untuk melihat orang-orang yang sudah meninggal, menggoda kami. Diperlihatkan itu dengan dalam kacamata rohani, tetapi mata jasmani. Pada waktu itu ketika saya tidur, ada roh nenek saya datang, duduk di ujung kaki saya, dan saya heran, loh, itu siapa? Kok nenek? Nenek kan sudah meninggal. Tetapi karena memang kami sudah dilayani, kami sudah dilepaskan, artinya sudah dilahirkan kembali. Roh ketakutan itu tidak ada. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, pergi kalau itu iblis. Nah, ternyata benar. Ketika saya bangun dari tidur, itu pada waktu itu kami barusan dibaptis. Selesai dibaptis, saya bertanya sama mama saya, "Ma, siapa yang duduk di depan pintu tadi?" "Mama ya?" "Enggak." "Oh, berarti datang ya kuasa kegelapan di dalam bentuk menyerupai muka nenek, ya, muka nenek dari ayah saya." Benar. Nah, besok malamnya datang lagi, tapi nenek yang bersaudara dengan nenek saya nih datang ke adik saya yang juga hamba Tuhan. Semua kami melihat hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang supranatural, ya, tetapi tidak membuat diri kami itu ketakutan. Kenapa? Tuhan sudah membekali kami, Tuhan sudah membungkus kami, Tuhan sudah melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus itu. Nah, sedikit saya ingin membagikan bagaimana panggilan saya secara pribadi, ya. Panggilan saya secara pribadi bukan hanya mengikut Tuhan, tetapi melayani Tuhan. Ketika saya remaja, saya ikut waktu itu pekan remaja dan ditambah pekan anak sekolah minggu. Ada hamba-hamba Tuhan datang dari Tanjung Enim, ya, dari Palembang, memberikan seminar, ya, atau pekan rohani kepada kami, dan beberapa kami diminta. Waktu itu ada altar call, siapa yang mau melayani Tuhan secara full timer. Dan kami ada banyak, tetapi seingat saya ada beberapa kami yang hadir pada waktu itu. Sampai hari ini kami yang ada berdiri di depan untuk menerima altar call itu, panggilan pelayanan itu, semuanya kami jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Itulah latar belakang. Itu semua mereka anak-anak ini semua latar belakang dari belakang Muslim semua, dari Islam semua. Haleluya. Jadi seingat saya sampai hari ini mungkin kami ada 10 lebih yang berdiri di depan menyatakan diri mau melayani Tuhan, dan kamilah generasi-generasi penerus. Luar biasa. Nah, kapan saya, ya, itu pertama kali saya mengikrarkan saya mau melayani Tuhan. Padahal belum mengerti seperti apa sih pelayanan melayani, tetapi Tuhan genapi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, waktu itu saya duduk di kelas 3 SMP. Ada seorang hamba Tuhan berkhotbah tentang bagaimana mengikut Tuhan. Dan ayat panggilan itu terambil di dalam Matius 16 ayat 24. Ayat panggilan saya untuk melayani Tuhan.
Di situ dikatakan, barang siapa yang mau ikut Yesus, dia harus memikul salib, menyangkal diri, baru dia ikut Tuhan Yesus, baru ikut aku Tuhan Yesus. Lalu di dalam Matius 9 ayat yang ke-37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Di situ saya dikasih karunia, dikasih pengertian, wah, firman Tuhan ini untuk saya mau melayani Tuhan. Nah, sejak saya berdiri, ya, mendapatkan panggilan Altarpol waktu pekan remaja dan sekolah minggu, firman Tuhan itu terus bergema, ya. Kemudian firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang pendeta ini tadi juga terus bergema di hati saya. Bagaimana saya nanti harus menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak salah ternyata. Akhirnya saya tinggal di rumah hamba Tuhan. Setelah saya tinggal di rumah hamba Tuhan, SMP saya tinggal di rumah saudara yang non-muslim. Nah, ketika saya ada di bangku pendidikan di sekolah menengah pertama, itu ujian pertama bagi saya, Bapak Ibu. Ujian pertama bagi saya, ketika saya ujian agama, waktu itu mereka ingin melihat soal-soal. Mereka ingin melihat nilai saya. Mereka ingin melihat seperti apa soal-soal di dalam agama Kristen. Mereka ambil kertas ujian saya, lalu mereka mengekspresikan kebencian, karena pada waktu itu hanya saya sendiri orang Kristen dari ruangan A sampai ruangan F. Satu kecamatan. Wow. Saya satu-satunya orang Kristen di kelas itu, ya, di beberapa kelas itu. Dan saya melihat teman-teman yang begitu membenci, dan ini adalah bentuk bahwa memang karena saya mengasihi Tuhan, berbeda dengan mereka. Selalu ada orang-orang yang sentimen, yang benci, yang tidak senang dengan kekristenan. Itu sudah terlihat dengan jelas dan begitu tajam. Dan mereka ekspresikan ketika seorang guru agama datang kepada saya. Dia katakan, Elvia, mana kertas ujian? Saya katakan, sabar, saya ambil. Tadi ada teman-teman saya pinjam, mereka mau tahu seperti apa pertanyaan untuk agama orang Kristen ini seperti apa. Ternyata ketika saya ambil, ya, minta sama mereka, kertas ujian tadi sudah dirobek-robek kecil, tidak ada di tangan mereka lagi. Lalu saya sampaikan ke guru agama saya, kertas agama itu Pak sudah tidak ada lagi, ini sudah kecil-kecil, sudah mereka robek-robek. Lalu saya laporkan ke kepala sekolah. Akhirnya teman-teman yang merobek-robek kertas ulangan agama saya tadi, mereka ditempelin. Dan akhirnya dikumpulkan di dalam kelas. Mereka akhirnya dimarahi oleh kepala sekolah. Itu tantangan pertama bagi saya. Ya, tapi saya tidak malu sebagai anak Tuhan. Saya tidak akan pernah malu menjadi pengikut Tuhan. Walaupun saya direndahkan, saya disia-siakan, saya dihina, seringkali mereka katakan, di sini saya ingin memberikan satu puisi ya, atau apa, pepatah. Di sana ada istilah pepatah begini. Sapi makan rumput. Itu sapaan untuk orang ini, istilah untuk orang Kristen. Sapi makan rumput, Kristen makan kaput. Ya. Artinya begini. Dalam bahasa Indonesia, sapi makan rumput, Kristen makan babi. Itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa. Dan itu terus berulang-ulang. Ketika mereka melihat orang Kristen, pasti itu kata-kata itu yang mereka lontarkan ke kami. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama-tama tantangan yang saya terima, ya, setelah saya di SMP itulah kertas ujian saya dirobek kecil-kecil, tetapi Tuhan menjadi pembela. Ya, saya tidak pernah malu apapun yang menjadi cara mereka, ya, apapun yang menjadi tantangan saya sebagai pengikut Tuhan, saya tidak pernah. Bahkan guru-guru agama Islam aja ketika melihat saya begitu sinis, saya tahu bahwa di dalam hidup saya ada Yesus yang membuat mereka benci. Di dalam hidup saya ada Kristus yang membuat saya berdiri kokoh. Saya katakan saya tidak akan pernah malu karena saya sudah punya komitmen. Keluarga kami sudah punya komitmen. Sekali kami ikut Tuhan Yesus, kami ikut Tuhan Yesus. Apapun tantangan, persoalan dan hal yang menyakitkan hidup kami akan tetap Tuhan Yesus. Mau kalian fitnah, mau kalian benci, mau kalian kucilkan, itu sudah hal yang biasa. Karena kami tahu
bahwa Yesus yang sudah memilih, Yesus yang sudah menetapkan kami, dan Yesus sudah memanggil kami untuk meneruskan setiap pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari setiap pengalaman yang ada. Dan akhirnya setelah saya tamat SMP, ya, saya rindu sekali untuk ke sekolah. Ternyata itu pupus. Dan akhirnya saya harus bekerja dengan salah satu misionaris yang ada di desa, di samping gereja kami, ya, di samping desa kami. Akhirnya saya bekerja di sana menjadi sebagai asisten rumah tangga. Pada waktu itu gaji saya sehari 1.000. Nah, disitulah saya dilayani masuk di dalam pelayanan pertobatan. Di situ ada medis, ya, ada orang Medan yang melayani saya, dan juga ada hamba Tuhan dari Jerman bersama-sama dengan saya. Saya seorang pembantu rumah tangga, tetapi saya tidak dianggap sebagai seorang pembantu karena mereka menganggap hidup saya itu masih memiliki masa depan. Hidup saya itu berharga bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang rohanian, orang-orang yang hebat. Akhirnya suatu hari saya dilayani. Ya, maukah kamu bertobat, maukah kamu dilayani? Saya katakan saya mau, tapi apa sih artinya bertobat? Oh, artinya bertobat itu Tuhan Yesus dilahirkan kembali. Akhirnya saya dilayani dan saya mengalami kelahiran kembali. Disitulah Tuhan sudah memulai titik awal saya akan dipanggil menjadi Tuhan. Saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan karena saya masih belum melanjutkan bangku pendidikan SMA karena bapak saya tidak mampu, saya menunggu waktu kakak saya tamat SMA, baru saya akan masuk ke SMA. Beliau tamat dulu, ya, kakak saya tamatkan dulu, baru saya bisa masuk SMA. Menunggu itu, saya dibawa ke Bengkulu Utara, mengikut mama saya kebun kopi abang saya. Di situ saya 6 tahun, tetapi 6 bulan. Selama 6 bulan itu saya intens dengan Tuhan, karena saya sudah 6 bulan lebih dengan para misionaris dan hamba Tuhan. Tidak ada satu waktu, satu detik pun saya pernah tinggalkan Tuhan. Saya selalu baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan pokoknya saya mau sekolah, Tuhan saya mau melayani Tuhan, Tuhan saya mau jadi penginjil, Tuhan saya mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Lalu datang bapak saya, ya, datang bapak saya dari Bengkulu Selatan ke Bengkulu Utara, ke kebun abang saya. Dia katakan, mari pulang El, ya, mari pulang El, dia kamu ada pamanmu yang mau sekolahkan kamu. Nanti kamu akan berangkat ke Jawa, kamu akan disekolahkan. Akhirnya saya pulang, ya. 2 hari kemudian saya pulang, dan kemudian satu hari di rumah, ya, di desa itu saya berangkat ke Jawa Timur. Di Jawa Timur belum, karena saya terlambat sekolah, saya berhenti 2 tahun sebelum saya masuk SMEA. Saya berhenti 2 tahun dan saya masuk 1 tahun di Jawa. Kemudian karena paman pindah pelayanan ke Kalimantan Timur, saya pun ikut, dan akhirnya saya berangkat ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur masih berhenti, ya, masih berhenti, berarti kan 2 tahun lebih saya tidak sekolah. Tetapi setelah tahun berikutnya saya sekolah SMEA. Nah, setelah saya di bangku SMEA, saya mendapat tantangan yang hebat lagi. Saya difitnah menyontek pada waktu ujian. Padahal waktu ujian saya melakukan doa puasa supaya bisa lulus dengan baik. Karena walaupun saya disekolahkan orang, ya, saya suka di rumah orang, saya bertanggung jawab bahwa saya ingin menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Ternyata setelah kelas 3, seorang guru agama Muslim menjebak saya, ya, menuduh saya, bukan menjebak, ya, menuduh saya, mengatakan bahwa saya menyontek, dan mereka pakai berbagai macam cara untuk membuat saya tidak lulus, yang jauh daripada pikiran saya. Kenapa? Karena saya selalu dapat 5 besar, saya selalu dapat ranking di selama saya pendidikan di SMEA. Kelas 3 itu saya dipanggil, dikatakan saya menyontek, saya melawan, saya tentang mereka, saya tolak pinggang, dan saya tunjuk semua guru, dan saya tunjuk semua
teman-teman, saya katakan, memang kalian orang Muslim selalu sentimen dengan orang Kristen. Dari dulu saya rasakan hal itu, hal yang sama sampai hari ini. Benar-benar saya difitnah habis. Akhirnya, karena tindakan itu, akhirnya saya dibuat tidak lulus. Dengan tindakan seperti itu, kepala sekolah saya, setelah waktunya untuk pengumuman, dia tinggalkan sekolah, wali kelas saya menjadi menangis. Saya pun sedih banget karena saya difitnah menyontek. Ternyata nilai saya diganti dengan nilai teman saya yang laki-laki yang paling bodoh di kelas kami. Itu tantangan yang berikutnya. Hanya saya gagal, ya. Saya mengalami tidak lulus pada waktu SMEA karena fitnahan mereka. Tetapi apakah saya putus asa? Tidak. Walaupun ada saya pada waktu stres, saya kepengen pulang. Tapi ada seorang hamba Tuhan, ya, di gereja itu yang menguatkan kamu. Kamu pasti bisa. Kamu ingin menjadi hamba Tuhan. Jadi kamu harus tetap bangkit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus di dalam room ini yang saya kasihi. Perjalanan hidup untuk mengerti kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Menjalani panggilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Karena langkah demi langkah. Tahap demi tahap. Ya, di dalam pengalaman iman itu memang harus saya lewati sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 24, sesuai dengan Tuhan. Kalau kamu mau ikut aku, Tuhan katakan kamu harus ikut sangkal dilip, pikul salib, baru kamu layak ikut aku. Dan salib itulah yang saya pikul selama ini. Penderitaan, aniaya, kesulitan dalam hidup, tekanan, dibully orang, fitnahan itu yang luar biasa. Saya 1 tahun tapi tidak full saya sekolah karena kan ada dispensasi. Dan akhirnya benar-benar saya nilai terakhir Tuhan dapat kasih yang terbaik untuk saya. Dan setelah itu saya kembali mengingatkan kepada paman saya bahwa setelah ini saya mau melayani Tuhan, saya mau sekolah teologi. Beliau katakan, kami tidak bisa menyekolahkan kamu sudah tahu seperti apa gitu. Iya, enggak apa-apa. Yang penting saya mau berangkat setelah saya tamat ini. Izinkan saya itu aja, restui saya mau berangkat ke Jawa, saya mau melayani Tuhan. Akhirnya datanglah seorang jemaat dari anggota jemaat yang dilayani oleh paman saya. Dia katakan, Elpia, kamu mau ke Jawa, Om akan siapkan ya tiket pesawat untuk kamu berangkat ke Jawa. Luar biasa. Tuhan sudah atur segala sesuatu. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada seorang anak Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk memberangkatkan saya di tiket dari Balikpapan ke Surabaya ke Jawa Timur, ke Malang. Akhirnya saya berangkat dan saya meresponi panggilan Tuhan. Hal yang luar biasa. Apa yang Tuhan sudah taruh di hati saya lewat firman Tuhan, lewat pengalaman hidup, dan lewat firman Tuhan katakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah tuaian itu kepadaku. Dan Tuhan menggenapi itu di dalam kehidupan saya secara pribadi. Sebenarnya kesaksian ini saya persingkat Bapak Ibu. Kalau belajar dari pengalaman hidup dengan Tuhan, semuanya itu menjadikan saya kuat oleh karena panggilan itu. Ya. Menjadikan saya bertahan oleh karena Kristus yang memanggil. Ya. Jadi sekali kami ikut Tuhan, sekali saya ambil keputusan, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus saya mau melayani dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kami memang dulu Muslim sungguh-sungguh, tidak KW-KW. Ditambah lagi ketika tinggalkan agama itu, kami percaya dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tidak ada KW-KW, sungguh-sungguh. Jadi menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati itu, orang Kristen yang sejati itu harus dengan segenap hati, harus dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena keuntungan menjadi orang Kristen yang sejati itu dia memiliki jaminan kepastian akan keselamatan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kemudian Yesus satu-satunya penunjuk jalan dan dia adalah jalan kepada kehidupan yang kekal. Ya, seperti di dalam tertulis Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, benar apa yang dikatakan suami saya. Ketika kami ikut Tuhan, walaupun kami sudah melewati proses yang sangat menyakitkan, khususnya bagi saya, penyangkalan diri di dalam segala hal, itu yang saya pegang. Ya,
Makanya ketika misalnya salah satu contoh, ketika orang menghujat, ketika orang menghina, ketika orang merendahkan, ketika orang menyakiti, ya kalau kita kan berhadapan dengan jemaat, mereka mau buat seperti apa? Penyangkalan diri ini yang menjadi utama. Ketika kita berani menyangkal diri, ya pikul salib, maka kita akan mampu menjalani kehidupan seperti yang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus di dalam room ini, mari saya mengajak ya dari kesaksian ini. Mari kalau kita ikut Tuhan jangan ikut setengah-setengah, tidak ada gunanya. Ya, di sorga itu tidak ada setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya. Jadi sejak saya ikut Tuhan Yesus sudah ada istilah tidak ke gereja, malaslah. Ya kecuali kita memang sudah terkapar, memang tidak mampu lagi berdiri, itu masih bisa dimaklumi atau di rumah sakit. Dan itu pun tetap kan bisa kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi dari kesaksian yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita serius akan panggilan kita. Mari kita serius di dalam melayani Dia. Mengapa? Karena kata Tuhan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Melalui kesaksian ini saya mengajak kita semua, ya, baik kita yang dari latar belakang dari kecil sudah Kristen, sampai kita mungkin latar belakang dari non Kristen, hidup kita serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main dengan Tuhan, jangan bermain-main dengan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan akan menghargai orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata firman Tuhan kepada Dia. Jadi kiranya ya firman Tuhan berkat yang saya sampaikan, kesaksian keluarga pribadi, bahkan saya secara pribadi dan keluarga kami, sampai hari ini kami tetap pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak KW-KW, tetapi firman Tuhan yang sejati. Yesus yang adalah gembala agung segala domba itu akan membawa kita sampai kepada hari di mana Dia menyelamatkan kita. Akhirnya saya tutup kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya Bapak Ibu izinkan saya untuk menyanyi, boleh? Silahkan Ibu Supply ini ya. Ya, Supply ini, Elpia. Ya, mohon maaf Ibu Elpia. Ya, saya mau nyanyikan ayat panggilan saya. Ya, ayat panggilan ini kiranya boleh memberkati Bapak Ibu, menyentuh kita semua. Kau iri Yesus itu salib, jangan takut dan gelisah hidup tadi. Itulah salib serta tanda kekal. Kita dapatkan mahkota sukarela. Tuhan tuntut kerendahan, ikut salib. Kalau rasa kelemahan ikut tadi, ikut
Terima kasih. Demikianlah kesaksian saya. Maaf karena saya terharu karena ini ayat panggilan saya. Oke Pak, terima kasih. Iya, shalom Ibu. Wah, luar biasa kesaksian Ibu Alpia. Jadi mohon maaf Ibu, ini boleh saya sedikit-sedikit bertanya ya Bu ya? Iya, Pak. Silakan Pak. Iya, iya Ibu, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Karena gini Ibu, saya dulu juga, memang kalau saya bedanya gini Bu, saya bukan dari keluarga yang beragama lain ya, saya dari kecil itu sudah Kristen dan sudah Iya. mendapat panggilan dari kecil. Cuma waktu saya SMA Ibu, saya tuh merasa bangga untuk mendapatkan yang disampaikan Ibu tadi bahwa Bapak almarhum mempunyai ilmu-ilmu seperti itu. Iya. Nah itu yang dirasakan Ibu sewaktu Bapak orang tua ya, orang tua Ibu Elvia mempunyai ilmu ini, apa mendapatkan damai sejahtera Ibu waktu itu Ibu? Oh, pada waktu Bapak punya ilmu itu. Iya betul sekali. Iya. Waktu Bapak punya ilmu itu, keluarga kami, Bapak ya, keluarga kami itu kacau balau ya. Keluarga kacau balau dan Mama sama Bapak itu dulu sering ribut, mereka sering berkelahi, apa saja pokoknya tidak kenal waktu berkelahi. Jadi memang tidak pernah ada damai sejahtera. Makanya anak-anaknya pun merasa memang tidak pernah tenang di rumah itu ya, kami sebagai anak-anak. Makanya sedikit lagi tambahan saya, waktu itu masih SD ya, Bapak Mama ke sawah dan tidak tahu, Tuhan itu seperti menuntun saya masuk kamar, saya katakan, Tuhan, keluarga kami mau dibawa kemana kalau setiap hari seperti di api neraka, seperti di dalam, memang benar-benar di dalam lembah kekelaman gitu. Jadi memang kami tidak pernah merasa damai sejahtera waktu Bapak itu pegang ilmu itu. Buktinya keluarga selalu balau Pak. Iya Bu. Iya. Jadi semuanya ini ya saudaraku semua ya, ini semua, saya bilang semua yang ada di room dan yang ada di YouTube memang benar. Jadi saya juga sempat gimana ya, saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana kalau dalam satu keluarga itu ya, apalagi ilmunya almarhum ini kelihatannya luar biasa besar ya kalau untuk ukuran manusia dunia. Iya betul, Nah, betul Pak. Iya betul. Karena gini Pak, saya potong sedikit. Karena ya, semua binatang itu dia lihat Pak, semua jenis binatang dia lihat. Mau harimau, mau singa, mau apa, semua dia tahu, dia pegang. Jadi kan lambang-lambang, simbol-simbol ilmu itu kan ada Pak di binatang-binatang itu. Iya Ibu, luar biasa ya. Jadi saudaraku semua, saya cuma menyampaikan sedikit. Saya waktu mempunyai ilmu pun, bahkan waktu saya operasi kepala saya mengalami kecelakaan. Iya. Itu tidak ada damai sejahtera Ibu. Saya sampai pernah mati suri juga. Oh begitu ya Pak. Iya Ibu, saya tidak bisa disuntik. Karena suntiknya bengkok semua. Iya. Nah di situ saudara, memang kedamaian itu hanya ada di dalam Kristus saudara. Betul. Dari
roh segala macam apa, roh terbesar itu adalah roh Allah itu sendiri. Benar nggak ini Ibu? Ini saya panggil Ibu Pendeta aja lah. Amin. Amin. Ya, benar. Ya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar juga katanya firman Tuhan, roh Allah ya. Iya Ibu. Dan apa yang disampaikan Ibu tadi, kalau mungkin manusia biasa dengan persekusi yang luar biasa, apalagi ini seorang gadis waktu itu. Iya, betul. Saya kira kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus, aduh Ibu sudah, mohon maaf Ibu ya, bisa lari dari kenyataan Bu. Betul, betul, betul. Bisa meninggalkan Tuhan dan meninggalkan kita semua, alias kita melakukan hal yang negatif. Betul. Tapi itulah kuasa Allah kita yang maha hadir, yang maha melindungi dan maha menuntun. Itu yang mau dari saya. Mungkin ada saudara-saudaraku yang mau berkomunikasi dengan Ibu Pendeta Elvia. Silakan, mungkin. Oh iya. Bu. Wah, ini founder kita Ibu Pendeta Elvia. Ini juga murtadin yang luar biasa juga ini. Ibu Dewi Bulan. Silakan Bu Dewi Bulan. Iya, terima kasih kesaksiannya luar biasa. Saya sampai merenung sampai wah, luar biasa banget. Yang luar biasanya Tuhan Yesus menjaga ibundanya ibu. Begitu ya. Saya bayang ya ketika Bapak meninggal pergi, lalu semua saudara-saudaranya itu ngerubungin, ya memaksa untuk kembali kepada agama yang sebelumnya ya, kepercayaan yang sebelumnya. Tapi ibunda itu kekeh sekali Yesus tetap Yesus. Ya itu saya langsung wah, Tuhan Engkau luar biasa. Iya, betul Bu, betul. Jadi Tuhan ada di situ, saya percaya banget ya. Roh Kudus itu ada di situ, menguatkan ibundanya, menguatkan ibunda. Ya, memberikan bicara melalui ibunda. Jadi Roh Kudus bicara di situ melalui ibunda. Mungkin ibunda sadar atau tidak sadar saat itu sedang dipakai oleh Roh Kudus melalui mulutnya. Nah, proses Bapak waktu percaya ya kepada Tuhan itu sebelum pelepasan atau setelah pelepasan, Bu? Proses percaya Bapak setelah pelepasan. Setelah pelepasan yang keberapa, Bu? Itu sering, Bapak itu sering sekali dilepaskan. Jadi saya lupa Bu berapa kali, karena setiap kali dia merasakan sesuatu yang tidak beres dipanggil pendeta. Karena saya ingat Bapak itu sering sekali mulutnya komat kami ketawa sendiri. Saya ingat sekali itu. Kemudian dia suka marah-marahin kami, marah-marahin orang kayak gitu. Ya itu karena Bapak belum percaya ya. Jadi teman-teman untuk pendengar juga ya, seseorang bisa dilepaskan dari kuasa roh jahat ya, meskipun muslim atau agama apapun ya, di luar Tuhan Yesus, di luar dari umat Kristus, itu bisa dilepaskan, tetapi akan kembali ya, pada suatu saat akan kembali, bahkan 7 kali lebih ganas, lebih jahat dari yang sebelumnya sudah keluar. Jadi jalan satu-satunya agar roh itu tidak kembali kepada kita, agar penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit orang gila itu tidak kembali kepada kita, kita harus confess. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus Master kita, Tuhan kita, Raja kita. Maka Tuhan Yesuslah yang akan berperang melawan roh tersebut. Tuhan Yesuslah yang akan menghadapi roh tersebut. Dan mereka pasti kalah, bukan kita. Jadi selama kita masih menolak untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, ya kita akan seperti bola pingpong ya. Bolak-balik, begitu terus. Ya, capek kan? Tapi kalau kita langsung terima Tuhan Yesus, saat itu kita tunduk. Biarkan Tuhan Yesus yang menguasai diri kita, menguasai roh kita, menguasai hidup kita.
maka dia sendiri yang akan berperang menghadapi kuasa-kuasa jahat itu. Itu luar biasa. Tapi luar biasa akhirnya Bapak tunduk, ya. Akhirnya Iya, Bu. Bapak, ini yang luar biasa. Dan anak-anaknya pun ini berarti contoh ya teman-teman, contoh bukan pendidikan ya, apa sih namanya? Raising kids, apa kalau bahasa Indonesianya tuh? Membesarkan anak, ya, pertumbuhan jiwa membesarkan anak di dalam Kristus, ya, membesarkan anak-anak di dalam Kristus, di dalam kuasa Kristus. Nasihat ibu itu luar biasa, ya, luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan melawan, ya. Kalau kita dikatain, kita dihina-hina, dilemparin batu, jangan kau jawab, jangan kau kata-katain. Tapi memang benar suatu saat memang kita gerah, gatel, gitu kan? Betul, Capek. Dan itu tidak ada salahnya, ya. Tidak ada salahnya ketika kita juga, Tuhan capek, diginiin terus. I have to do something, ya. I have to say something. Aku mau melakukan sesuatu, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan urapi aku. Itu luar biasa. Nah, saya percaya ya teman-teman yang di Indonesia yang seperti Ibu nih juga capek ya, Bu ya. Nah, sekarang Ibu capek nggak melayani Tuhan, Bu? Enggak ada istilah capek, Bu. Nggak ada istilah capek ya. Ya, walaupun kadang-kadang karena juga faktor usia udah, tapi enggak ada istilah ya. Kalau fisik capek, tapi kan dari semangat, dari hati yang mengasihi Tuhan, enggak ada istilah capek melayani Tuhan. Kepengen aja terus pergi. Saya mau nanya nih, Ibu. Ya, Bu. Waktu Ibunda, waktu Ayah ya, waktu Ayah keluar dari Islam, terima Tuhan Yesus, apakah dikasih uang 1 miliar, Bu? Kami bukan dikasih uang, Mbak. Justru kami ditolak. Justru ditolak, gimana? Kenapa nggak dikasih uang 1 miliar sama pendeta karena masuk Kristen? Tidak ada, karena soal percaya Tuhan Yesus itu bukan soal uang, karena itu kan keyakinan akan kepastian keselamatan bagi kita. Kita tidak dapat apa-apa masuk Kristen, justru kita dapat hinaan, kita dapat dilempar orang dengan tai, dilempar dengan batu. Waduh, luar biasa. Dipadamkan lampu, kita dikejar, mereka tiba-tiba menggerbek kita dari ini, di rumput-rumput, semak-semak itu, menakut-nakuti di jalan, macam-macam lah yang mereka lakukan. Tetapi lalu Bu, kalau misalnya nih Bu, ini misalnya nih Bu ya, ada yang ngaku-ngaku setelah keluar dari Islam ya, terus masuk ke Kristen gitu Bu, langsung dikasih uang 1 miliar, langsung dibeliin mobil, langsung dikasih rumah, bahkan dikasih istri, ditawarin istri kedua. Itu gimana Bu tanggapannya Bu? Kalau itu serius nih Bu. Ada yang bilang begitu Bu, kalau masuk Kristen itu ya dikasih uang, donasinya banyak, ya, disekolahin, terus dikasih pacar, ya, dikasih kekasih, itu disodorin perempuan gitu, mau yang mana. Itu kalau ada yang begitu gimana Bu? Itu kebohongan besar, Bu. Bohong ya Bu ya? Ya, itu kebohongan besar itu enggak ada itu terjadi. Berarti yang ngomong gitu, yang ngaku begitu itu penipu ya Bu ya? Habis itu dia masuk Islam lagi Bu. Iya, itulah kebohongan kan, penipu besar kan, penipu ulung itu namanya. Iya, karena ternyata nggak dapat 1 miliar Bu, nggak dapat 1 miliar gitu kan? Nggak dikasih rumah, minta mobil nggak dikasih mobil, gitu dikasihnya, dapatnya sepeda tuk-tuk. Sepeda apa? Ontel. Ya, mengikut minta Yesus mobil ya, dapatnya sepeda ontel Bu. Menjadi pengikut Yesus ya, kita dapat Yesus. Amin. Dapat keselamatan yang pasti, itu yang jelas. Makanya ketika saya diperhadapkan dengan mereka, hanya satu aja pertanyaan saya, kalau kamu mati hari ini, kamu masuk kemana? Saya akan tetap kejar. Biasanya inti pemberitaan saya biasanya tentang keselamatan, dari yang lain. Iya, itu ada di kitab Roma ya Bu ya?
Ya, ada yang lain itu. Itulah Nah. inti keselamatan. Jadi saya mau dengar dari Ibu nih. Ya, mau dengar dari Ibu apa nasihat Ibu ya untuk orang-orang nih yang mengharapkan kalau nanti masuk Kristen dapat Indomie 1 box gitu loh, Bu. Dapat beras 50 kilo, mungkin telur 2 losin, mungkin dapat uang, dapat donasi mengalir, dapat rumah, dapat yang macam-macam. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Apa saya mau dengar apa ya? Dari Ibu, menurut Ibu bagaimana kalau ada yang mau masuk Kristen tapi ngarepinnya begitu, gitu Bu? Ya, Tuhan berkati. Ya, kebetulan ada pernah berjumpa dengan kami dalam pelayanan penginjilan saya dengan Pak Abraham. Dia katakan seperti ini, saya mau masuk Kristen tapi kamu harus kasih saya mie 1 kardus dan beras tiap bulan, kasih sama saya. Lalu saya katakan seperti ini, wah kalau ikut Tuhan Yesus itu bukan soal makan dan minum seperti itu. Yang kami beritakan, Yesus yang akan membawa kamu suatu hari kelak masuk di dalam kehidupan yang kekal, kepastian akan keselamatan, bukan soal makan dan minum. Nah, kalau ada orang yang berharap seperti itu, ya lebih baik nggak usah ikut, karena dia hanya mencoba-coba itu. Nggak usah ikut Tuhan Yesus. Ya, dia akan kecewa Bu kalau dia mengharapkan itu, dan akhirnya dia tidak terima, dia tidak dapatkan dari makanan jasmani, karena soal ikut Tuhan Yesus bukan soal makan dan minum, ya, tetapi soal kebenaran, soal kehidupan yang kekal. Itu yang benar. Bagi mereka yang mengharapkan makan dan minum untuk ikut Tuhan Yesus, lebih baik nggak usah ikut Tuhan Yesus. Ya, karena tidak akan pernah dapat di situ. Kalau mau makan dan minum, mengharapkan itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti berikan. Bekerja keras, cari Tuhan. Tuhan pasti berikan. Karena firman Tuhan lengkap, banyak di Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan berikan segala-galanya ya. Semuanya Tuhan tambahkan kepadamu. Jangan mengharapkan imbalan ya mengikut Tuhan Yesus. Itu salah. Cara yang salah, jalan yang salah. Itu seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu. Tuhan berkati. Ya, kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Pendeta. Kesaksian malam hari ini sungguh sangat memberkati, khususnya saya secara pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, keluarga Ibu Suplaini Elpia akhirnya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita melihat dari keluarga ini lahirlah 3 orang pendeta ya, anak-anaknya menjadi pendeta, termasuk Ibu Suplaini Elpia ya, menjadi seorang hamba Tuhan dan melayani sepenuh waktu untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita berdoa dan terus mengasihi, dan kita tidak menyerah untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan kesaksian hidup kita, dengan penginjilan yang kita lakukan, dan juga dengan pelayanan apapun yang kita kerjakan di ladang Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sangat ingin dunia ini diselamatkan, dan sesungguhnya banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan hanya dengan kasih kita dapat menjangkau mereka. Mari kita terus berdoa, mari kita terus setia, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.